katanya bapaknya minder ya, alergi terhadap debu dan cuaca. Jadi dingin sama debu. iya, gitu. Jadi kita melakukan tubuhan infeksi saluran pernapasan. Untuk materinya akan dibawa oleh rekan saya, Mbak Esma. Kepada Mbak Esma disilakan. Nah, jadi topiknya yaitu ISPA. Mungkin Bapak tahu apa itu ISPA? Infeksi saluran. Jadi ISPA itu adalah infeksi pernafasan akut ya. Nah, jadi ISPA ini menyerang salah satu bagian tubuh kita, terutama pada saluran pernapasan. Nah, mulai dari hidung, kemudian sampai alveoli, sampai masuk ke dalam. Kemudian itu ISPA bisa ditularkan melalui air ludah, ada darah, kemudian bisa juga melalui kalau kita bersin, kemudian bisa juga melalui kuman-kuman yang terhirup udara. Kalau kita bersin terus kita nggak tutupin, kemudian udara itu terhirup oleh orang-orang yang sehat, itu akan bisa menyebabkan penularan ISPA. Kemudian menyebar juga ke seluruh sistem pernapasan tubuh, sehingga tubuh itu tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Kemudian karena infeksi yang terjadi, maka kondisi ini bisa berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari kerangka pernafasan saluran pernafasan manusia nih, Kak. Ini kayak gini. Jadi infeksi kemudian berpengaruh pada sistem pernapasan di sini, dari hidung masuk ke dalam. Kemudian penyebab infeksinya itu ada faringitis akut, infeksi telinga akut, pilek, sinusitis. Kemudian penyebab infeksi dari pernapasan bawahnya itu ada bronkitis, pneumonia, dan bronkitis juga. Kemudian penyakit yang termasuk ke dalam penyakit ISPA itu ada banyak. Yang pertama ada batuk pilek, kemudian ada sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan COVID-19 itu adalah salah satu penyakit yang termasuk ke dalam ISPA. Jadi kalau bapaknya batuk pilek itu bisa dikhawatirkan kalau itu bapak atau ibu bisa terkena penyakit ISPA. Kemudian COVID-19 juga itu ada. Itu adalah Streptococcus, kemudian Staphylococcus, Pneumococcus. Itu adalah macam-macam bakteri yang tidak terlihat yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kemudian virus penyebabnya itu ada ini yang di sini, mikrovirus, adenovirus, coronavirus, dan ada banyak macamnya virus-virus yang tidak terlihat. Kemudian ada gejala ISPA nih. Apabila bapak atau ibu mengalami gejala-gejala batuk, demam, terus nyeri kepala, hidungnya tersumbat, kemudian tenggorokannya nyeri saat menelan, kemudian timbul juga gejala seperti hidungnya ingusan, demam juga, dan wajahnya terasa nyeri, kemudian kekurangan oksigen hingga menyebabkan warna kulit menjadi kebiruan, itu bisa menyebabkan sesak juga, kemudian kesulitan untuk bernafas itu sesak. Itu adalah salah satu gejala ISPA. Jadi kalau misalkan bapak ibu mengalami salah satu di antara gejala tersebut, itu harus diwaspadai bahwa takutnya bapak atau ibu itu terkena ISPA. Nah, apabila bapak ibu menemukan salah satu dari tanda gejala tersebut, kemudian tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi, Pak Bu. Yang komplikasi yang pertama itu kita bisa menyebabkan gagal ginjal, karena akibat paru-parunya itu henti nafas, berhenti berfungsi, dan kita kekurangan oksigen. Kemudian peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah. Kemudian ada gagal jantung juga. Kemudian penumpukan nanah di rongga selaput paru di sini. Kemudian kumpulan nanah juga pada paru-paru. Kerusakan kantong udara paru-paru, bronkitis kronis. Kemudian ada infeksi lain seperti mastosidis, osteomyelitis, dan selulitis. Dan juga ada sepsis. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan menemukan salah satu tanda gejala dan tidak segera ditangani akan menyebabkan komplikasi, maka kita harus cepat-cepat lari ke pusat kesehatan, dokter di
ada beberapa faktor risiko dari ISPA ini. Yang pertama yaitu faktor pertama, orang-orang yang memiliki kekebalan tubuhnya itu lemah, sistem imunnya itu lemah. Kalau misalkan sistem imunnya lemah dan kita main sama orang yang memang mereka memiliki riwayat penyakit ISPA atau mereka yang punya penyakit lain, jangankan hanya ISPA, penyakit lain juga mudah masuk ke dalam tubuh kita apabila tubuh kita tuh rendah, Pak. Jadi itu adalah salah satu faktor risiko. Kemudian yang kedua itu bayi yang berada di tempat ramai. Kan biasanya tuh ibu-ibu suka ya Bu, kalau misalkan lagi nyuapin bayinya makan di pinggir jalan atau di depan rumah. Nah itu kan menyebabkan bayi itu kan rentang tuh, sistem imunnya juga masih rendah. Jadi kalau misalkan dia dibawa ke rumah, ke tempat ramai atau di depan rumah lagi makan gitu, itu bisa ada udara masuk atau bakteri atau juga bisa polusi, itu kan salah satu resiko juga. Kemudian pengidap penyakit paru, nah itu memang faktor risiko ISPA. Kemudian orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap HIV/AIDS, nah itu salah satunya juga. Kemudian anak yang dari lahir memang memiliki riwayat penyakit jantung, itu salah satu risiko. Nah kemudian pencegahannya nih, supaya kita tidak tertular oleh penyakit ISPA ini, ada banyak sekali cara untuk mencegah penyakitnya. Yang pertama, kita sering rutin mencuci tangan, kemudian hindari menyentuh wajah. Menyentuh wajah kalau tangan kita bersih nggak apa-apa, tapi kalau kotor lebih baik dihindari. Kemudian gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup wajah saat kita bersihin atau batuk. Nah itu adalah salah satu pencegahannya juga. Kemudian perbanyak konsumsi makanan kayak vitamin, buah-buahan, sayuran, dan yang sehat. Kemudian kita harus rajin membersihkan rumah dan lingkungan untuk menghindari debu, polusi, dan banyak bakteri, virus. Salah satunya itu ada pencegahannya. Kemudian yang kedua, yang kelima ada olahraga. Rutin-rutin olahraga, supaya sebenarnya olahraga, makan buah ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya tidak tertular. Kemudian hentikan kebiasaan merokok. Bapaknya merokok nggak, Pak? Nggak merokok ya. Alhamdulillah kalau nggak merokok, kalau Udah berhenti. Kalau merokok juga itu adalah salah satu, karena dia kan mengandung asap kafein, asap nikotin. Iya, nah itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah itu adalah salah satu faktor juga. Kemudian pencegahan yang terakhir itu lakukan vaksinasi. Itu bisa kita langsung ke pelayanan kesehatan untuk cek lebih lanjut atau melakukan vaksinasi. Nah kemudian cara penanganannya, misalkan kita sudah terkena ISPA tuh, kita sudah merasakan gejala-gejalanya banyak yang tadi. Kemudian cara penanganannya itu kita bisa mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh. Ya obat-obatnya kita bisa beli di apotik atau saran langsung dari dokter. Kemudian obat batuk yang tadi, terus kemudian ada konsumsi obat peradangan paru. Kemudian istirahat cukup dan juga perbanyak minum air putih. Kemudian minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk. Kemudian tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernafasan. Baik, sudah selesai untuk materinya. Bapak Ibu juga bisa baca-baca di website yang sudah kami bagikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Esmeli mengenai ISPA, ada yang ingin ditanyakan Pak? Bu? Itu dia sering bersih-bersih dengan cuaca yang buruk atau dingin. Nah itu biasanya kita sering menggunakan kopi hangat. Nah itu ya. Bisa. Itu salah satu faktor juga sih, kalau mau bersihin di cuaca atau polusi bisa terjadi pada ISPA juga. Dulu ini udah lama sejak dulu di sini sama kakak. Coba kalau polik ditanyain ke dokter THT, saya periksa cuma kata dokter THT, oh bukan itu kan polik, kamu alergi. Itu cuma kita ditebus sama ini. Pasti itu kalau
dingin sama ya, hasilnya aku itu saja. Harus rajin keluar pakai masker. Bisa di Nah, ini teman saya akan menanyakan kalau misalkan bapak batuk atau merasa bagian badan sekret itu kayak legir yang Kulitnya agak serasa ya. Tapi enggak kayak gitu. kalau misalkan bapaknya sesak atau batuk, ini teman saya mau mencontohkan cara kita batuk yang benar. Jadi pertama ini Pak, siapkan ini, misalkan air hangat ya. Air hangat ini diminum dulu sekitar setengah gelas Bapak ya. Air hangat itu, terus setelah minum, nah Bapak tarik nafas secara perlahan dari hidung, kemudian dihembuskan pelan-pelan sampai 4 sampai 5 detik melalui mulut. Pelan-pelan ditahan sebentar dan dilakukan sampai berulang-ulang kali. Setelah itu Bapak siapkan wadah dan bahu Bapak agak ditundukkan ke depan, agak angkat, tarik nafas, bisa dibatukkan secara spontan ke wadah ini supaya darah yang ada di sini ya representatifnya keluar. Nah setelah itu Bapak air hangat, air putih biasa Bapak akan terus berulang kali sampai tenggorokannya terasa lancar gitu, nggak ada serak-seraknya gitu. Nah selanjutnya, tapi jangan terlalu batuk terlalu lama Pak ya, nanti menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Jadi batukkan secara spontan aja untuk mengeluarkan sekret atau darah yang ada dalam paru. Ini kayak langsung misalnya wadah kayak ini kayak apa? Enak dulu. Ya bernapas, agak dicondongkan bahunya terus langsung gitu, langsung secara spontan aja ya, jangan berulang-ulang kali gitu. Apakah Bapak udah paham? ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada teman saya yang tanya. Ibu yang lagi. Oke. Ada tadi. Coba Bapak apa Ibu sebutkan apa itu ispa? Yang tadi Pengertiannya? Yang lain aja Mbak, yang lain. Coba sebutkan Coba sebutkan gejala ispa Pak. Gejalanya. Ini dari satu film dari puasa juga Ya, gitu. Terus untuk cara pencegahan ispanya Pak? mungkin ya ya rutin cuci tangan ya Dan menghindari merokok. udah berhenti merokok bersih. udah berhenti merokok cuma dulu merokok Tadi kan udah dicontohin tentang batuk efektif ya Pak. Coba Bapak lakukan batuk efektif sendiri Pak. Pertama minum dulu air hangat agar terus di tarik nafas dulu dari hidung, ditahan sebentar 1 sampai 2 detik, lalu hembuskan mulai mulut. di Kalau tarik nafasnya gimana? mati Pelan-pelan aja. Ini bisa baru mengambil ulang-ulang lagi, terus habis itu ambil wadah kayak bisa gelas plastik atau apa gitu Pak. Bisa itu wadah ada masih membatukkan secara spontan. tapi yang begitu tidak banyak Biasanya kalau musim sekarang itu kan iya
biasa sebenarnya itu. Ya. Nah, mengenai ISPA dari tanya lagi? Enggak, enggak ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.